Sakoprok deui atuh. Saur kayak resi teh cenah boro-boro nambah hiji geus bisa teu disanggutan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Bapak Dr. Haji Makhlul Mansur MSI, saya mengucapkan terima kasih. Universitas Pasundan merupakan universitas yang masih menjadi favorit di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti jadi favorit di Indonesia dan favorit di dunia internasional. Dan sebagai orang Sunda, kita bangga punya Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Pasundan bukan Pasundan Jubuh Cimata, tapi Pasundan terpancar wajah bahagia karena seluruh orang tuanya hari ini bahagia anak-anaknya bisa lulus. Saya yakin itu aya ngagadekeun sawah, aya nu jual hati. Ya, di tempat itu jangan salah loh, mereka mungkin beberapa hari yang lalu pusing. Kudu mayar toga. Geus mayar toga kudu nyewa mobil. Geus nyewa mobil indung bapakna kudu dandan, make gas, make dasi, make batik. Eta teh duit teu ngumpul. Mudah-mudahan we pinjem di Bank Emo. Ya kalau wisuda ya harus untuk perguruan tinggi dari TK, STJ, SMP mau wisudaan. Jangan. Wisuda itu hanya satu kali pada jenjang perguruan tinggi dari TK, SD, SMP, lain wisuda karena kenaikan kelas dan kelulusan. Dibagi rapor, cirina naon, cirina inun bapakna nyuhun tumpeng. Susubuk ka guruna, merek sasajen ka guruna, tanda hubungan, nuhun anak aing nu ololeo geus naik kelas. Budak aing nu budu geus lulus. Teu eujeung mere duit mah teu beunang, ulang-ulang nya mere bakakapkeun tumpeng we tanda cinta, tanda rasa. Kate hubungan guru jeung murid. Kunaon itu pas ieu cenah kolot teh mau tumpeng, teu kudu ditumpeng ada semesteran lagi mahal. Saya tidak ngomong susah terkendali, kok susah berhubungan. Ya atuh dah wajar mahal ge. Dana hajama dididik ku bapakna moal bisa ruangan di ASEAN dilipat. Bangga. Dalam rumusnya tidak ada orang tua yang jatuh miskin gara-gara pendidikan anaknya. Tidak. Saya ini bapak saya, ibu saya anaknya 9, hampir semuanya jadi sarjana. Sawah nu sajeun kajual, eueuh kebon anu satimba kajual, teu we. Tapi ka ayeuna, naon sababna? Karena ada dua hal dalam ilmu kehidupan. Siapa yang bangun rumah sesuai dengan ukuran hidupnya, siapa yang menyekolahkan anaknya, maka rezekinya akan terhampar dari seluruh penjuru langit. Yakinlah itu. Asal budakna bagus. Ayo ruksakna kolot kunaon lain ku biaya kuliah, lain ku biaya jajan. Rusakna kolot kunaon ku bohong anakna. Bohongna kumaha? Kunaon duit semesteran saya teu dibayarkeun. Oh ngaku kapake keur kali padahal mah kabogohna reung. Ya ini kan terjadi juga, jujur aja, ya kan? Itu tapi lamun anakna jujur jeung junun, rezeki kolotna ngalir, kuliahna anggeus, geus anggeus kuliah terus digawe, bisa dagang, bisa jadi pagawai, bisa ngawe manfaat jeung kolotna, sumujud ka indungna, sumerah ka bapakna, berkah hirupna, boga pamajikanna bageur, geumisnya ka indung bapakna, boga salakina bageur, kasepnya ka indung bapakna, nya ka mitohana eta. Mending kene boga pamajikan geulisnya angka kolot daripada boga pamajikan goreng bonek timuruan kolot.
Jadi untuk itu saya sebagai Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas jerih payah ibu dan bapak menyekolahkan anak-anaknya. Kurang sudah apa nyekolahkan budak teh kebege dibagi dua. Karek ngawak dibagi dua. Bagi dua yang anak. Ini apa sih? Justru dengan jerih payah ibu dan bapak, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat meningkat, indeks pendidikannya meningkat. Itu yang menang penghargaan gubernur. Benar tuh? Gubernur siapa? Mau makici, maero, maana, cerima, cetitin, cetati, cetita. Gubernur menang penghargaan. Gubernur Jawa Barat berhasil meningkatkan indeks pendidikan rakyat Jawa Barat. Siap. Menang penghargaan kamu digawe mah ieu doktor, profesor, indung bapakna, mah menang penghargaan bungkul. Makanya hari ini saya mengeluarkan kebijakan karena angka putus sekolah di Jawa Barat tertinggi di Indonesia, maka saya akan membuat tim yang bisa kepala sekolah langsung lapor ke ketua tim ini. Kalau ada anak di Jawa Barat berhenti sekolah gara-gara urusan ekonomi, maka tim kami akan menyelesaikannya dari mulai SD sampai SMA. Apa sih yang menjadi penyebab orang Jawa Barat terhenti sekolah? Udah nanya kabeh. Naon? Saya kemarin itu berhenti nungguin teman-teman makan, saya nunggu di luar, tiba-tiba ada emak-emak menghampiri saya sambil menangis. Ayo mah diomongin saya. Ada mora jadi, kau enggak kudu. Saya sudah tebak ibu apa ini anak saya mau sekolah. Kenapa masalahnya kunaon? Masalahnya itu ya seragam belum kebayar. Berapa bu? 1.200.000. Kan sekolah mah udah gak bayar ya seragam. Saya mah balik nanya, hari jajan sabaraha anak ibu? 20. Nah itu kurang sunat. Hari sia Aisyah juga kabayar, dari 20 sampai kabayar. Ibu bisa nggak sih jajannya dirubah 5.000, 15.000 untuk bayar seragam? Kalau kaculik gitu, tidak tuh ada yang terpaksa menerus. Dan saya terusnya dulu orang lain, tidak saya sendiri. Kenapa? Karena si ibu narana tahu dulu. Kan sudah tahu saya tidak akan menikah sama dia. Nah, ini kasus seperti ini banyak, bukan satu. Ada satu lagi keluarga ya anaknya juga tidak mau sekolah gara-gara seragam. Untuk itu saya ngajak pada penerimaan siswa baru sekarang di seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat, andai kata ada siswanya tidak kebeli seragam, biarkan dia pakai baju apa adanya dulu. Nanti kita lihat mereka tidak punya baju, dari situ pemerintah nanti mengintervensi seragam buat mereka. Itu kan. Ini penting. Dan yang kemudian saya sampaikan juga melalui forum ini, di sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada titipan kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi. Walaupun sebenarnya juga tugas negara, kalau ada orang maksa masuk ke sekolah sebenarnya bagus, berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara, kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya? Itu masalahnya, sama dengan anak-anak. Tapi setelah itu ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Dengan nanti saya lagi hitung dulu, mudah-mudahan hitungannya berhasil. Di sekolah negeri maka sudah dibebaskan dari biaya. Di sekolah swasta kita ingin untuk rakyat miskinnya digratiskan yang di sekolah swasta. Ini orientasinya. Kenapa? Karena saya punya analisis, justru yang masuk sekolah swasta itu rata-rata orang tidak mampu. Orang yang mampu, anak-anak mampu, rata-rata bisa masuk di SMA negeri. Ini yang terjadi hari
ini. Dan boleh juga saya katakan, anu bakal kornya justru ayo mah jelema itu mampu. Anak-anak itu apa diri orang mampu, mampu. Ayo mah baksa diri dia untuk barodah. Ngapal menang itu, ngapal tadi brongko, diberet-beret sisi jalan, diguling, di rumah kantai. Udah keluar jam 11, kemudian tiba-tiba di jalan dibacok oleh temennya, cerik hidungnya datang ke aing. Udah mau dibacok, bapaknya datang ke aing, anu ngabacoknya datang ke aing. Dua nama aing anak terhormat banget. Dan ingat ya, sekali nembus orang dibacok di rumah sakit 99 juta. Makanya saya udahlah sekarang dengan pola pendidikan sekolah kebangsaan, orang menyebutnya barat militer. Dengan budak 14 poin, geraya, mesti malam saya kumpulin sekalian dengan para psikolognya. Ternyata bisa kalau kita melangkah, ternyata kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat negara yang baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barat, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Sekolah tinggi hukum Purnawarman, sekolahnya bubar kayak ini. Gara-gara jaya ketua yayasan anak ribut sama duit bayar. Nah, itu kemudian pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, di kantin. Untuk apa? Bekal saya dulu. Anda tahu nggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 km. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya pulang kuliah makan nasi goreng gak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruz Zaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta, Lembang air. Nah kalau jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan ayam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu almarhum Bapak Bisrihan Joko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000. Sambil penelitian, orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi andes. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya geleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya geleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antri, saya ngirim truk, antri. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kamis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujuk-ujuk jadi direktur. Tidak ada yang ujuk-ujuk menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah kalau wakil gubernur nanti kapilih, nah itu baru lagi jadi wakil gubernur jadi gubernur. Sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa jembatan ludruk biasanya harus pernah izin pakai rok pakai tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik tidak terbiasa.
jurusan hukum, dagang bakso, tapi dia jadi saudagar bakso. Jurusan ilmu ekonomi belum tentu dia jadi saudagar sukses. Semua di Indonesia itu out of the box. Orang berdasarkan apa? Berdasarkan pikiran dan hatinya. Maka prinsip dasar kepemimpinannya, prinsip dasar ekonominya, prinsip dasar kehidupannya, cing caring cing bagus kancing selesai setahun ikan. Apa itu artinya? Sifat maskulin itu ada pada pikiran manusia, simbolnya kepala, maka dia harus diikat ke maskulinannya agar tidak terlalu maskulin. Karena orang Sunda itu bertuhannya, kata Menteri Agama itu lebih dominan, bertuhan feminin, bukan bertuhan maskulin. Kemudian sifat femininnya cing caring cing pagel kancing, itu artinya apa? Sifat-sifat feminin, sifat-sifat rasa. Karena di kancingan orang Sunda rasanya disembunyikan, tidak pernah diunggah di medsos. Hati, jadi hati itu salah kita raja kita. Di kancingan, biarkan berita ini aku tanggung sendiri. Orang tua aku tidak boleh mengetahui apa yang aku rasakan. Karena suamiku adalah pilihanku, maka aku harus menanggung beban atas cinta yang ku ekspresikan tanpa persetujuan ibu dan ayahku. Pulang giliran ngajodoh saya di satu dua, giliran ngabuka cerai saya beda pulang. Ini ditahan di sini. Kancing itu simbol apa? Simbol feminisme. Simbol apa? Simbol aurat. Karena simbol aurat, simbol apa? Simbol syar'i. Maka ada feminim, ada maskulin. Yang maskulin yang diikat, tapi jangan terlalu ditimbar maskulinismenya. Lambangnya apa? Ikat pulu naon mau. Maka lambang maskulinnya orang Sunda mau masuk sorangan, tarabing-abingan. Mau mah lamun ngorok sorangan, tarabing-abingan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku mau tapi sok abing-abingan, mau kita mah sia bebek. Oh ya yang mau ngacurit. Oh. Kemudian mau itu punya karakter. Satu, dia punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Di ciri adalah pemilihan. Kalau ada dia mau kita, itu wilayah itu batasan. Di air kerajaan manusia, udah diganggu. Nah kemudian yang kedua adalah dia senang pada kesendirian. Kemudian ketika berburu dia turun. Ketika turun dia ngintip mangsanya. Yang kemudian ketika berhasil dia tidak pernah sombong. Dia makan berdasarkan kebutuhan. Setelah itu dia kembali ke tempat perkapaannya. Kalau gagal dia tidak pernah marah, tidak pernah frustasi. Dia kembali ke tempat perkapaannya untuk menunggu langkah berikutnya. Itulah mau. Harus curhat paling mau bebek. Kemudian itu lambangnya, sifatnya bagaimana? Dengan rasa kasihan itu kok suka memakan? Tidak, itu adalah bagian dari tugas kita, alam kita, Tuhan. Bahwa dia adalah pengendali seluruh ekosistem pada sebuah wilayah. Yang kedua, sifatnya sifat feminim. Sifat feminim ada di siapa? Lambang laut, yang itu gunung, leuweung, yang ini laut. Laut lambangnya apa? Ibu ratu. Ibu ratu lambangnya apa? Cantik, tinggi, rambutnya terurai panjang, menggunakan baju yang hijau, hijaunya hijau laut. Tugasnya dia apa? Menjaga ekosistem laut, menjaga biota laut. Maka dia cantik jelita, tiada tanding, tiada banding, rupa yang tiada tara. Maka indah banget lukisan Basuki Abdullah luar biasa tentang Nyi Ratu. Jadi itu simbol maskulin dan feminim. Di tanah Sunda kesempurnaan, di tanah Jawa hanya ada femininnya. Di tanah Sunda dua-duanya ada maskulin, ada feminim. Itu simbol. Apa yang membuat menjadi si isu kemusyrikan? Ada Nyi Ratu Kidul kuno jadi diblok. Nah di orang terasa para laki itu hati itu. Nah ini problem. Untuk itu apa sih? Filosofi ini harus segera dibenahi, dikembalikan pada narasi dasarnya. Itu simbol. Nah, untuk itu kesempurnaan manusia sebagai manusia yang sudah selesai S1, S2, dan S3, maka dia menjadi manusia yang seimbang. Otak kiri, otak kanan, bilik kiri, bilik kanan. Apa
jaga panonku awasna, jaga ceuli kudangna, jaga irung kuangsena, jaga garetah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Keseimbangan itu dalam sistem ajaran kita maskulin, feminin, mau menjadi ibu ratu, gunung dan laut, hutan dan hamparan samudra. Itu orang Sunda disebutnya itu ajaran Pancawaluya, gerbang Pancawaluya yang saya menyebut sekolah kebangsaan Pancawaluya. Apa itu? Cager, bager, bener, pintar, singer. Di seluruh rangkaian ini saya mengambil yang terakhir saja, singer. Jadi manusia sukses itu adalah manusia singer. Walaupun cager, walaupun bager, walaupun bener, walaupun singer, walaupun pintar. Kalau tidak singer, kerul, kadaya, gampang birit, hese, layar kayu, ripuh. Jadi orang Sunda naon? Kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong geuleuhan, tong bangun. Sudah. Jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah mau nyesel, ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aina kamari geus dilantik jadi sarjana, sudah pakai baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban domba, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya, karena sejak kecil senengnya nyangkur, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog ngapain sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu hasil dari itu untuk ke hati, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu